Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita gali bab 22 dari The Road Less Stupid-nya Keith Cunningham. Judulnya menarik nih, keunggulan menjadi kecil. Sering banget kan kita mikir, wah kalau bisnis itu mesti besar biar hebat. Sumber daya banyak, uang banyak, orang banyak, jangkauannya luas. Tapi apa benar selalu gitu? Mari kita bongkar bareng yuk. Gimana pandangan Anda soal ini? Iya, pemikiran yang umum banget itu. Tapi memang sih perusahaan gede itu punya keunggulan skala, jelas. Tapi ya itu seperti yang disorot di bab ini juga. Mereka seringnya kejebak sama biaya warisan. Sistem lama, infrastruktur yang udah nggak efisien tapi mahal gitu. Dan ada keengganan juga buat berubah, mau melindungi yang udah ada. Status quo lah intinya. Nah, jadinya apa? Ya lambat, kaku, Jadi malah membuka celah ya. banget. Justru di situ kesempatan buat yang lebih kecil, yang lebih lincah. Nah, pas banget. Bab ini kan menyoroti dua senjata rahasia si kecil ini, fleksibilitas sama keintiman. Fleksibilitas itu bukan cuma soal kecepatan ya, tapi kemampuan buat, kalau kata penulisnya, berbelok dalam sekejap. Kayak perahu kecil lawan kapal tanker gitu ya. Lincah banget yang kecil. Persis, responsif sama perubahan pasar. Atau ada keluhan pelanggan, wah bisa langsung ditangani. Nggak kayak kapal tanker tadi, mau belok aja butuh waktu, butuh ruang. Terus yang kedua, keintiman ini gimana maksudnya? Nah, keintiman ini lebih dari sekedar ramah doang, tapi benar-benar bangun hubungan personal. Pelanggan itu bukan nomor, tapi dikenal siapa dia, butuhnya apa. Karyawan juga gitu, bukan cuma skrup mesin, tapi didengerin suaranya. Oh, jadi kayak punya intelijen pasar alami gitu ya, langsung dari sumbernya. Bisa dibilang gitu. Mereka dapat data kualitatif yang kaya banget, yang kadang sistem CRM canggih pun susah nangkap nuansanya. Menarik, menarik. Ini jadi ingat soal kutipan Darwin yang diangkat penulis, survival of the fittest itu kan? Tepat. Dan penulis nekenin, yang dimaksud Darwin itu bukan soal siapa yang paling gede badannya atau paling kuat ototnya, Tapi, tapi siapa yang paling adaptif. Nah, di bisnis yang berubah terus ini, adaptasi itu ya segalanya. Kelincahan merespon, mau belajar, itu kuncinya. Justru seringkali kelambatan perusahaan besar atau kadang layanan pelanggan mereka yang, ya ampun, parah itu. haha, ya sering denger juga sih. Nah, itu kayak ngasih undangan terbuka buat pemain kecil. Ayo masuk, ambil pelanggan saya yang kecewa ini. Peluang emas kan, asal kita jeli. Jadi beda banget ya filosofinya. Si kecil berani coba-coba. Kalau gagal ya skalanya kecil, nggak langsung bangkrut. Kesalahan jadi pelajaran. Betul. Sementara yang besar seringnya ngandelin brute force aja. Modal gede, pasar udah dikuasai, dogma lama, pokoknya pertahanin yang udah ada, bikin benteng. Bukan cari jalan baru ya? Jarang. Nah, tapi di sini nih, ada peringatan keras dari penulisnya. Apa tuh? Bahaya terbesar buat si kecil itu justru kalau mereka mulai mabuk sukses, terus niru-niru gaya korporat gede. Maksudnya gimana? Mereka bisa nggak sadar malah ngerusak keunggulan mereka sendiri. Misalnya nih, mulai bikin banyak komite buat mutusin segala hal. Oh, jadi lambat dan keputusannya jadi aman tapi biasa aja gitu ya? Hasil kompromi. Persis, jebakan konsensus itu. Atau bikin evaluasi karyawan tahunan yang kaku banget, pakai formulir doang, nggak nangkep potensi asli, malah matiin inisiatif. Terus, apa lagi contohnya? Biarin HR ngatur hubungan personal antar tim, padahal kedekatan itu tadinya kekuatan. Terlalu fokus standarisasi sampai hilang sentuhan personalnya, atau yang lebih parah, nurunin standar kualitas atau ekspektasi karena nggak enakan, takut nyakitin perasaan orang. Wah, ini semua gejala birokrasi, membunuh jiwa si kecil itu. Bener juga. Penulis juga ngasih beberapa pertanyaan refleksi yang bagus ya di bagian thinking time buat kita semua renungkan. Kayak misalnya, di area mana bisnis Anda mungkin udah mulai kaku nih? Gimana cara suntik fleksibilitas lagi? Ada nggak strategi lama yang dulu hebat tapi sekarang udah usang? Pertanyaan-pertanyaan itu nusuk sih, maksa kita jujur. Kita ini masih manfaatin keunggulan alami kita atau jangan-jangan malah sibuk bikin replika mini dari korporasi yang justru mau kita lawan. Jadi kesimpulan utamanya jelas ya. Jadi kecil itu bukan kelemahan kok, malah bisa jadi kekuatan strategis banget. Asal kita sadar dan terus jaga kelincahan, fleksibilitas, sama hubungan yang intim itu, baik ke pelanggan maupun ke tim sendiri. Jangan silau pengen kelihatan besar. Nah,
Sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini. Kalau hari ini Anda disuruh bersaing lawan bisnis Anda sendiri dari luar, dengan semua info orang dalam yang Anda punya, kelemahan mana yang bakal Anda serang duluan? Terutama kelemahan yang muncul gara-gara Anda, tanpa sadar mulai niru praktek-praktek perusahaan besar yang kaku itu tadi. Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.